Maaf ya teman-teman, aku lagi sedang ngambek dan nenek aku pun lagi menghibur aku biar hatinya tuh lebih senang dan tenang karena kejadian semalam. Oke, ikuti aku ceritanya kenapa aku bisa ngambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Wiwi Pesek. Kali ini aku mau bercerita ya tentang kejadian semalam yang aku alami. Kenapa aku tuh muka aku seperti matanya tuh sedikit bengkak ya, karena mungkin nangis semalaman dan bangun pagi itu matanya bengkak gitu. Itu kelihatan banget. Gini loh teman-teman, nggak biasanya ya, nggak tahu kenapa terjadi secara tiba-tiba gitu ya. Nenek aku menyuruh aku ngambil obat, dan ternyata kertas risit yang buat ngambil obat itu udah expired. Jadi aku bilang ke nenek, ini nggak bisa diambil obatnya karena udah expired 1 bulan gitu. Dan setelah itu, karena mungkin si kakek mendengar pembicaraan aku sama nenek, dia tuh sedikit marah gitu ya. Dan ya aku sih nganggep biasa aja gitu. Dan karena udah nggak ada kerjaan, aku tuh menelepon suami aku yang ada di rumah gitu ya, biasalah ngobrol-ngobrol gitu. Tapi secara tiba-tiba kakek aku mendekati aku dan berkata, kamu keluar aja dari rumah ini, kamu tidak becus ngurus nenek gitu. Dan aku serentak kaget dong, kakek aku ngomong seperti itu gitu. Lah, alasannya kenapa kakek bisa ngomong kayak gitu, aku salah apa gitu. Dan dia bilang, obat aja sampai telat sampai 1 bulan gak diambil, berarti kamu tidak bisa mengurus nenek gitu. Dan akhirnya aku pun menjawab ya, karena ya menurut aku itu benar gitu ya. Dan aku jelaskan ke kakek, aku awal datang ke sini, iya emang aku jaga nenek sakit, dan selama aku merawat si nenek itu tidak pernah minum obat gitu. Dia tuh paling benci minum obat, dan obat itu dihindari tanpa sepengetahuan kakek, aku bilang gitu ya. Dan setelah itu kakek malah justru makin marah gitu ya ke aku gitu. Katanya bodoh lah, inilah gitulah. Lah setelah itu aku dengerin amarahnya kakek gitu ya, aku diem gitu. Terus aku datang lagi ke kakek, terus buat apa kalau ngambil obat tapi tidak diminum, sementara obat juga kan belinya pakai duit, aku bilang gitu. Terus udah belinya udah banyak, tapi itu obat cuma disimpan aja, nggak diminum gitu. Lagian juga nenek nggak tergantungan obat itu. Dokter juga bilang kalau emang lagi keadaan sehat, nggak sakit, nggak apa, itu obat nggak perlu diminum, nggak masalah. Lagian juga di sana ada stok banyak gitu. Aku bilang seperti itu sama si kakek ya. Kakekku pun terdiam gitu. Dan ya aku sih ya sedih aja gitu ya. Aku di sini dikerjakan
nggak sesuai job aku dan lebih berat dari job aku masih menerimanya, tapi si kakek tidak menerima cuma gara-gara telat obat gitu. Ya mungkin aku salah gitu ya, nggak terlalu memperhatikan banget, tapi karena juga si nenek juga salah karena risit pengambilan obat itu tidak dikasih tahu aku, atau kapan ini ngambil obat gitu. Selama aku di sini tuh tidak pernah ngasih tahu apa ya, risit itu selalu disimpan sendiri, dan sering terjadi juga nggak diambil obat itu gitu. Jadi ya bagi aku itu nggak masalah, tapi sama si kakek itu dipermasalahkan banget gitu. Jadi aku tuh merasa ya sedih aja gitu. Ya udah, kalau emang kakek nggak suka sama aku, nggak apa-apa, nanti aku keluar dari rumah sini, aku cari majikan baru gitu ya. Aku langsung menantang seperti itu sama majikan aku yang laki-laki itu, si kakek. Dan kakek aku pun terdiam gitu. Setelah itu si nenek malam bilang, kamu nggak usah dengerin si kakek, tahu sendiri kakek lagi pikirannya itu rusak gitu, ngomongnya seperti itu. Tapi aku merasa sedih aja gitu. Selama ini yang aku kerjakan di sini lebih berat dari job aku. Aku kerja di sini siang tuh nggak ada istirahatnya sekali, tapi masih dituntut seperti itu gitu. Ya aku mengerti gitu. Dan paginya itu aku diem aja gitu ya. Ya biasalah, bangun pagi ketemu si kakek ya biasa aku ngucapin selamat pagi gitu, tapi nggak kayak biasanya basa-basi gitu ngomong apa gitu. Jadi aku lebih diem gitu, nggak bercanda. Biasanya kan bercanda-canda ngomong apa gitu biar mereka itu nggak sepaneng gitu kan. Dan agak siangan kakek aku ngomong sama aku, kamu nggak usah dipikir omonganku yang semalam gitu, mungkin aku lagi kesel aja, nggak usah dipikirin ya, aku tahu kamu di sini kerjanya capek gitu. Dan agak siangan nenek aku ngajak aku makan di resto. Sebenarnya itu di majikan ini tuh kehidupannya kalau dibilang ruwet ya susah diceritakan, dan aku di sini tuh begitu sabar ya menjalaninya itu, dan alhamdulillah aku bertahan udah mau habis kontrak gitu ya. Tapi nggak tahu ntar gimana kelanjutannya, aku mau pindah atau masih lanjut di sini gitu ya. Tapi ya aku syukurin aja gitu ya, walaupun majikannya seperti itu tapi ada yang baik sama aku gitu ya. Ya ada yang sedikit perhatian sama aku gitu, walaupun awalnya aku tuh sering banget bertengkar sama mereka, tapi masih bisa diselesaikan gitu ya. Oke ya, terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan cerita aku di sini gitu ya. Mungkin banyak banget cerita-cerita kesah aku yang gimana ya, ini buat pengalaman aja bagi yang mungkin yang mau datang ke sini gitu ya. Jadi tahu harus bisa menjaga diri sendiri, harus berani gitu, jangan terlalu ditindas. Yang penting kita itu merasa benar dan bertanggung jawab gitu ya. Oke ya teman-teman.